Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 di semester 2. Hari ini kita akan membicarakan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, supaya hari ini kita bisa belajar dengan baik, ke depan kita bisa menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa mulai. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita harapkan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dalam masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita memiliki sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. Yang ketiga, kita menganalisis keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Berikutnya, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia tersebut. Kemudian menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian menemukan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menyusun laporan hasil telaah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang ingin kita capai. Untuk pembelajaran yang lebih baik, selain kamu mengikuti video pembelajaran ini, kamu juga harus menambah dari sumber yang lain. Ya, untuk pembelajaran ini kamu siapkan buku tulis, kemudian buku paketnya juga disiapkan ya. Dibuka bab 4 ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran, sebelum kita sampai kepada topik kita hari ini, kita mencoba mengingat pembelajaran materi yang lalu ya, yaitu tentang hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang kehidupan, terutama agama, suku, ras, dan antar golongan yang kita kenal dengan SARA. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dipelihara. Masyarakat dan pemerintah Indonesia harus berupaya agar keragaman atau keberagaman menjadi suatu kekuatan yang dapat mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan. Ya. Upaya tersebut harus dilakukan karena jika tidak, itu dapat berpotensi menimbulkan kekacauan atau konflik yang berkepanjangan sehingga menghambat jalannya pembangunan nasional. Ya. Nah, apa makna persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam itu menjadi satu kesatuan utuh, serasi, selaras, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Nah, dalam masyarakat yang majemuk, baik secara vertikal maupun horizontal, tersimpan kekuatan yang besar atau sebagai modal sosial dan budaya ya, berupa beragamnya adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bersatu. Masyarakat Indonesia yang majemuk saling selain memberikan dampak positif, tersimpan pula dampak negatif. Karena faktor kebinekaan itu sendiri, agama, ras, kepercayaan, adat istiadat, itu dapat memicu timbulnya konflik antar kelompok. Ya. Nah, kemarin juga kita bicarakan bahwa prinsip persatuan dalam keberagaman itu ada bermacam-macam. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
Nah, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia itu ada dua pengaruhnya. Dampak positif, artinya kebaikan dari yang beragam itu. Terciptanya integritas nasional, jadi kita menjadi satu bangsa nasionalis. Ya. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, antar pemeluk agama, budaya, dan golongan, dan dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Dampak negatifnya, jeleknya ini ya, berarti negatif. Pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat, jadi di masyarakat itu terjadi konflik. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Itu pengaruh dari keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu apa saja? Kemarin sudah kita lihat, konflik antar suku, konflik antar umat beragama atau penganut kepercayaan, konflik ras, dan konflik antar golongan. Apa akibatnya dari konflik tersebut? Kita lihat negatifnya. Pertama, perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial, dan adanya perubahan kepribadian dari orang-orang yang berkonflik tersebut. Ya. Itu materi kita minggu lalu, ya. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan tugas, ya. Menyelesaikan tugas, ya. Namanya anak sekolah ya, ada tugas, ya. Nah, ini untuk pembelajaran kita harus senantiasa bekerja keras, belajar keras, ya, untuk kehidupan kita masa depan yang lebih baik. Sekarang kita harus berusaha. Nah, ini akan Bapak tampilkan video tentang adanya konflik. Ya. Konflik ini contoh saja, ya, bahwa banyak konflik. Nah, ini contoh konflik yang ada, yang pernah ada. Ya. Kamu perhatikan, kamu simak dengan baik, kamu perhatikan dengan seksama. Ya, oke, ya. Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang kaya akan beragam suku bangsa yang hidup bersama. Karakter yang heterogen ini tentu memunculkan pola kepentingan masyarakat yang beragam pula. Beragam kepentingan ini tidak selalu dapat berjalan beriringan. Seringkali kepentingan yang satu berbenturan dengan kepentingan lainnya. Ketika hal-hal tersebut terjadi, tentu konflik tidak dapat terhindarkan. Pasca jatuhnya Presiden Soeharto, banyak sekali ditemukan konflik horizontal maupun vertikal yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya yang tergolong sebagai konflik berkepanjangan adalah konflik di Maluku. Konflik di Maluku merupakan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik ini dipicu oleh banyak faktor seperti ras, agama, kondisi ekonomi maupun perpolitikan. Selain itu, sudah mulai lunturnya norma-norma adat Maluku yang dikenal dengan kata pelagandong, atau persaudaraan di Maluku menjadi salah satu faktor konflik dapat terjadi. Berdasarkan ikatan ini, desa-desa yang memiliki ikatan pelagandong tidak diizinkan untuk saling menyakiti apalagi melakukan penyerangan. Banyaknya pendatang yang umumnya didominasi oleh orang-orang Muslim merasa bahwa mereka tidak memiliki ikatan adat pelagandong tersebut, sehingga mereka tidak begitu mematuhi adat istiadat yang sudah sejak lama ada di tanah Maluku. Penyebab konflik Maluku lainnya adalah disebabkan oleh lahirnya kembali Front Kedaulatan Maluku yang merupakan warisan dari organisasi RMS atau Republik Maluku Selatan dari kubu Kristen yang semakin memperkeruh suasana di Ambon pada saat itu. RMS merupakan organisasi terlarang yang dibentuk pada tahun 1950 oleh kaum separatis. Selain itu, adanya pasukan laskar jihad dari kubu muslim yang datang ke Maluku juga semakin memperparah konflik. Ditambah dengan kurang tegas dan profesionalnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang memicu konflik di Maluku. Hal-hal tersebut pada akhirnya menyebabkan keadaan Maluku semakin memanas dan semakin terlihat perpecahan antar umat beragama. Pada dasarnya, penyebab utama dari terjadinya konflik Maluku ini didominasi karena adanya kesalahpahaman yang timbul antara individu dari entitas agama, yaitu Islam dan Kristen yang kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok.
di mana hal ini kemudian tidak diorganisir dengan baik, melainkan banyak pihak-pihak lain yang seringkali menjadi provokator dan memperkeruh keadaan. Konflik menjadi semakin intens dan memburuk sejak sejumlah oknum di militer, polisi, pemerintah, dan elit agama memanfaatkan isu dan kekerasan di Maluku, khususnya Ambon, untuk kepentingan mereka masing-masing. Puncak konflik sendiri terjadi dalam kurun waktu 1999 hingga 2002 yang diawali dengan peristiwa yang lebih dikenal dengan Maluku Berdarah pada 19 Januari 1999 yang menewaskan begitu banyak korban. Menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI tahun 2012 tercatat bahwa konflik di Maluku ini memakan korban hingga mencapai 8.000 hingga 9.000 jiwa. Hal ini menyebabkan sepertiga penduduk Maluku mengungsi. Secara resmi, perjanjian damai atau Malino yang telah ditandatangani antara delegasi umat Muslim dan Kristen yang difasilitasi oleh pemerintah pusat pada Februari 2002 telah menjadi satu langkah awal untuk mendorong terciptanya jalan damai antara kedua entitas. Meskipun pada kenyataannya pertikaian masih kerap terjadi bahkan sampai pada tahun 2011, di mana kekerasan komunal masih meletup di sejumlah kawasan meski dalam skala yang kecil. Selain itu, resolusi lain yang ditawarkan untuk mengatasi konflik ini adalah dengan menggunakan pendekatan adat. Pendekatan ini berupaya untuk menghidupkan kembali jalinan persaudaraan dan persatuan di antara masyarakat Maluku. Kegiatan ini pun banyak didukung oleh pemerintah dan LSM lokal. Berbagai LSM juga hadir sebagai mitra bagi pemerintah untuk membangun kembali Maluku. Baik LSM asing maupun lokal turut serta membantu proses rekonsiliasi. Tadi sudah kita perhatikan sama-sama video konflik yang terjadi di tanah air kita. Tentu kita prihatin ya. Dengan kita belajar hari ini, maka harapannya ke depan konflik yang serupa tidak akan terulang kembali, ya, karena konflik menimbulkan kerugian bagi kita, ya. Nah, terkait dengan konflik yang tadi diputar di video, kamu akan menyelesaikan tugas yang terkait dengan penilaian keterampilan untuk keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tugasnya, ya, kamu cari berita, foto, peristiwa konflik. Konfliknya apa saja? Boleh konflik yang disebabkan karena perbedaan suku, konflik yang disebabkan oleh perbedaan memeluk agama, konflik antar golongan. Boleh kamu pilih salah satu, pokoknya peristiwa yang ada, ya. Kemudian deskripsi dari peristiwa tersebut, ya. Tentu kamu harus cantumkan sumbernya, kamu mengambil dari mana, dapat dari mana, ya. Kalau dari buku apa? Kalau dari internet, kamu cantumkan, kan ada alamatnya itu www apa gitu, atau https apa gitu, ya. Nah, itu dicantumkan. Oke, kamu cari seperti itu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, kamu selesaikan di kertas folio bergaris. Nah, folio bergaris. Ya. Ada 2 halaman, ya. Halaman pertama tentu tulis judulnya. Penilaian keterampilan keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nama, nomor absen, kelas, tanggal, ya. Kemudian di halaman pertama kamu tempel foto dan deskripsinya serta sumbernya, ya. Itu di halaman pertama. Halaman keduanya, ya, buat dalam bagan. Nama peristiwanya, apa peristiwanya. Yang kedua, tempat peristiwa. Berikutnya, waktu peristiwa tersebut. Konflik tersebut kapan terjadi. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, pihak-pihak siapa saja itu. Kemudian latar belakang atau penyebab konflik tersebut. Kemudian akhir dari konflik itu. Nah, tentu di sini kamu harus cari berita yang lain, ya. Nah, akhir dari konflik tersebut atau penyelesaian konflik tersebut bagaimana?
dan bagaimana pendapatmu terhadap peristiwa tersebut. Nah, itu tugasmu. Nah, kamu selesaikan sedemikian rupa, kamu diskusikan dengan teman atau dengan anggota keluarga. Ya, nah satu lagi, saya minta kamu menulisnya itu ditulis ya, ditulis tangan, tidak diketik, dengan pulpen warna biru atau hijau. Boleh juga warna-warni biru, hijau, merah, bolehlah ya. Buat yang menarik ya. Nanti mengumpulkannya kapan? Nanti di Google Classroom akan disediakan ruang. Jadi sebelum disediakan ruang ya ditahan dulu ya. Jadi seminggu kamu harus bisa menyelesaikan tersebut ya. Jadi kalau nanti pokoknya kamu selesaikan. Kapan mengumpulkannya? Tunggu informasi berikutnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, kita cukupkan kalau begitu pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan begitu kita menyadari bahwa konflik itu tidak baik bagi kita ya. Untuk itu kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita, kerukunan dengan orang-orang di sekitar kita. Baik, kita tutup. Untuk menutup, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.